Halo semua, perkenalkan nama aku Kinanti Ranum Valina dari Prodi S1 Akuntansi, jurusan Akuntansi. Kali ini aku akan sharing tentang materi-materi dan ilmu-ilmu yang telah aku dapat selama PKKMB Universitas Lampung beberapa hari yang lalu. Jadi, stay tonton terus ya. PKKMB Universitas Lampung hari pertama. Jadi ada 3 materi, dan materi pertama adalah peran kepolisian RI dalam memberantas kejahatan digital. Karena semakin berkembangnya teknologi dan informasi di dunia, jadi bangsa Indonesia ini membentuk suatu tim dalam kepolisian RI untuk memberantas kejahatan-kejahatan digital yang terjadi. Nah, ada banyak nih contoh-contoh kejahatan digital. Dan untuk mengatasi itu dibentuklah Undang-Undang ITE. Dalam Indonesia sendiri sudah ada kejahatan-kejahatan digital yaitu judi online, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman yang diadukan dalam bidang IT. Nah, Undang-Undang ITE itu sendiri merupakan satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Pasal-pasal dalam UU ITE itu sebenarnya ada banyak. Namun salah satunya ada pasal 27, pasal 27 ayat 1, 27 ayat 2, 27 ayat 3, pasal 29, dan pasal 30, pasal 30 ayat 1, pasal 30 ayat 2, dan pasal 30 ayat 3. Semuanya bisa dibaca di gambar dalam video ini ya. Berikutnya ada manfaat-manfaat dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi, dan terakhir melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, ada tips dan trik nih untuk terhindar dari kejahatan-kejahatan digital. Untuk selengkapnya bisa baca di sini ya. Intinya, kita harus bisa memilah-milah lagi ketika mendapatkan informasi-informasi yang kita dapatkan melalui media sosial. Di materi kedua, ada pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying. Apa itu perundungan? Adalah tindakan fisik atau non-fisik yang melukai diri kita dan kita merasa tidak nyaman akan hal itu. Tempat terjadinya bullying itu ada banyak. Bisa di lembaga pendidikan atau sekolah, lingkungan, media sosial, masyarakat, ataupun rumah kita sendiri. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, itu harus menghindari tindakan bullying. Nah, apa sih generasi muda itu? Generasi muda menurut UU Kepemudaan adalah mereka yang berumur 16 sampai 30 tahun. Nah, kita mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda harus bisa mempertahankan dan memelihara persatuan bangsa, meningkatkan partisipasi dalam bidang ekonomi dan sosial, serta memelihara dan mengembangkan Pancasila serta nilai budaya bangsa. Nah, yang kedua adalah pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Nah, di materi kali ini, nasionalisme itu tidak dapat dipisahkan dari agama. Seseorang yang nasionalis harus beragama. Dan jika suatu saat kita pulang merantau dari negeri orang, bawalah ilmunya dan jangan budayanya. Di PKKMB hari kedua, ada materi sebagai berikut yang dijelaskan. Yang pertama, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Apa sih yang melandaskan Kampus Merdeka itu? Jadi ada yang namanya Visi Indonesia 2045, yang program-program dilaksanakannya sebagai berikut. Karena kita ini mahasiswa yang sedang berada di era yang berkembang pesat. Tentunya jadi banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan dalam menghadapi tantangan itu, kita harus bisa bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Berikutnya ada kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan lingkungan hidup berupa alam. Itu sangat-sangat penting karena dapat menyediakan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya bagi kita. Nah, lingkungan ini banyak banget masalahnya, termasuk lingkungan alam, buatan, dan sosial. Contohnya bisa dilihat di gambar ya. Dan cara-cara pengelolaannya bisa dengan melakukan 3R atau Reduce, Reuse, Recycle, mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, dan mewaspadai pemanasan global.
Nah, apa itu kampus sehat? Adalah program yang merupakan gerakan untuk hidup sehat dalam perguruan tinggi. Hari ketiga, itu ada beberapa materi yang juga dijelaskan. Yang pertama, peraturan akademik dan plagiarisme. Pengertian plagiarisme bisa dicek di sini ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya udah aku bilang, karena kita hidup di abad ke-21 yang super canggih, tentu kita perlu soft skill penting untuk bersaing dalam dunia luar. Bisa dibaca di sini ya, 8 poin soft skill penting yang harus kita pelajari. Berikutnya adalah materi tentang kode etik fasilitas mahasiswa dan fasilitas belajar. Jadi kode etik itu intinya adalah tata cara kita dalam beretika. Dan fasilitas mahasiswa di FEB Universitas Lampung itu ada banyak banget, tapi nggak bisa aku sebutin satu-satu. Jadi salah satunya ini ada di list di gambar ini. Berikutnya ada hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, dan program kreativitas mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa itu punya potensi dan kemampuan intelektualnya masing-masing. Mahasiswa juga punya hak dan kewajiban yang banyak banget, dan kalian harus patuhi ya. Dan bisa dibaca di sini. Selanjutnya ada motivasi dan kiat sukses di perguruan tinggi, sistem perkuliahan, dan pembimbing akademik. Yang pertama ada yang namanya sistem kredit semester atau SKS. SKS sendiri adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu atau per semester. Nah, tujuan SKS bagi mahasiswa adalah sebagai berikut, salah satunya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk giat belajar. Nah, setiap mahasiswa itu memiliki beban studi paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana dan 4 tahun untuk diploma dengan paling sedikit 144 SKS. Terakhir ada hari keempat, yaitu materinya tentang Bursa Efek Indonesia. Nah, materi kali ini menjelaskan tentang investasi paling tren di akhir-akhir ini, yaitu saham. Nah, saham itu apa sih? Saham itu merupakan instrumen investasi dengan high risk, high return yang sangat menjanjikan. Satuan saham itu adalah lot. Nah, satu lot itu setara dengan 1000 lembar. Kita dapat menanam saham di perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam jenis terbuka atau TBK di belakang nama company-nya seperti Indofood, Gudang Garam, dan sebagainya. Nah, bagi yang bingung gimana sih mulai investasi saham itu, yang pertama itu adalah membuka rekening saham, dan tutorialnya bisa dicek di gambar ya, atau kalau kecepatan bisa di pause. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung video, dan berikut merupakan kesan-pesan aku untuk PKKMB Universitas Lampung yang telah aku laksanakan selama 4 hari, beberapa hari yang lalu. Terima kasih udah nonton video ini. See you when I see you. Bye-bye.